Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Terlihat semburat merah pada pipi gadis yang bernama Princess. Ia tersenyum malu ketika melihat Reina. Aku Rey, saudaranya Nana. Ya udah, kalian masuk Gi, ntar telat lagi. Iya, nanti jemput Nana ya bang. Oke, WA aja, abang lanjut balik ya. Iya, hati-hati bawa mobilnya. Rey pun melaju bersama mobil mewah miliknya. Reina dan Princess berjalan menuju koridor sekolah, melewati deretan kelas yang tersusun rapi dan kumpulan siswa yang sedang berkerumun di depan kelasnya. Nak, apa? Beneran itu abang kamu? Iya, emang kenapa? Gak apa-apa sih. Langkah kaki kedua gadis ini telah menuju ke arah kelas. Suasana di setiap kelas masih ramai dengan berbagai canda tawa yang menghiasi setiap sudut kelas. Hingga bel berbunyi, pertanda kelas akan segera dimulai. Reina dan Princess duduk di meja yang sama. Kursi mereka berdampingan. Guru pengajar masih belum masuk, sehingga di kelas itu terdengar sangat berisik. Nak, ya? Reina menutup bukunya dan memandang ke arah Princess yang entah mau ngomong apa. Sebenarnya abang kamu udah punya pacar atau belum sih? Entah, sepengetahuanku Bang Rey belum pernah jalan sama cewek deh. Masa sih? Mata Princess membulat. Reina menganggukkan kepala. Nak, bantuin aku deketin sama abang kamu dong. Mata Reina menyipit. Seriusan, suka sama si abang? Princess mengangguk. Di sisi lain ada Jovanka yang semakin dekat dengan Alexi. Mereka sering mengobrol. Ternyata Alexi bukan laki-laki yang buruk. Alexi merupakan sosok lelaki yang baik, perhatian, dan penyayang. Tak ayal Jo mulai mencoba menerima kehadiran Alexi dalam hidupnya. Sekitar 1 minggu Jo tidak bertemu dengan Rey. Kini hatinya mulai ia buka untuk Alexi. Malam ini Jo akan ke rumah Alexi untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Suara bel berbunyi. Jo yang sudah siap-siap kini turun menapaki anak tangga dan menemui tunangannya itu yang sedang terlihat mengobrol dengan kedua orang tuanya. Alexi memang pandai memikat hati orang tua Jovanka. Mereka mengobrol dengan sangat intim dan sesekali dihiasi dengan canda tawa pada wajah mereka bertiga. Apakah aku salah telah memberikan kesempatan pada Om Alexi? Menurutnya Rey tidak bisa berada sedekat itu dengan keluarganya. Sehingga ia memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan dengan Alexi. Om Alex? Alexi mendongak. Wajahnya kini berpaling ke arah Jovanka dan terbelalak melihat penampilan Jovanka yang menurutnya bisa berpenampilan layaknya orang dewasa. Cantik. Bibir berucap tatkala ia melihat penampilan gadis itu. Jo tersipu malu mendengar Alexi telah memuji dirinya. Terang saja, Rey bukan tipikal cowok seperti itu, karena Rey menganggap dirinya hanya berstatus siswa. Yang ada dalam pikiran Rey pada saat ini hanya belajar, fokus belajar, dan belajar. Berbeda dengan Jovanka yang ingin agar Rey bisa seperti Alexi, yang dapat berbagi banyak waktu dengannya. Udah siap? Jo menganggukkan kepala. Ya udah om, tante, Alex pamit dulu. Iya, hati-hati ya anak Alex. Alexi dan Jovanka melesat menggunakan mobil menuju rumah kediaman Abinaya. Rumah yang besar dan mewah. Kini terlihat oleh pandangan Jovanka yang masih di dalam mobil itu. Alexi membuka pintu rumah. Rumah yang besar itu terlihat mewah. Dengan perabotan yang mewah telah mengisi bagian dalam rumah itu. Rumah yang didominasi dengan warna putih menambah kesan bersih dan nyaman. Selamat datang di rumah kami, Nanaura. Sambut Nadia yang tak lain adalah ibu dari Alexi. Makasih, Tante. Naura tersenyum walau sesungguhnya hatinya gugup. Sambutan hangat telah didapatkan oleh Jovanka dari keluarga besar Abinaya. Mereka menuju ruang makan, di mana telah banyak tersaji menu makanan yang melimpah dengan segala jenis masakan.
Di meja makan telah berkumpul keluarga Abinaya. Ada Nadia, Michael, Angel, dan seorang anak kecil yang menyita perhatian Jovanka. Usianya sekitar 5 tahunan. Namanya adalah Maynard Olsen, yaitu keponakan dari Alexi, anak dari Angel. Mereka semua menyambut baik kedatangan Jovanka pada malam itu. Canda tawa telah memenuhi atmosfer meja makan, terlebih dengan bocah laki-laki yang menggemaskan di mata Jovanka. Pamit ya, Om, Tante. Iya sayang, sering-sering datang kemari ya. Jovanka tersenyum. Namun, dari arah belakang, sosok bocah laki-laki kecil telah berlari menghampirinya. Kakak jangan pergi, ucap Olsen yang memeluk kaki Jovanka. Jovanka merundukkan tubuhnya. Bahkan kakinya kini menyentuh lantai untuk mensejajarkan dirinya dengan bocah kecil itu. Ini udah malam sayang, kakak harus pulang. Tapi kapan kakak balik lagi ke sini? Kapan-kapan ya sayang, kakak masih sibuk sekolah. Ya udah deh, Olsen tunggu kakak di rumah kakek ya. Jovanka tersenyum dan membelai pipi lalu memeluk anak kecil itu. Entah mengapa Olsen langsung dekat pada sosok Jovanka. Padahal ia baru bertemu dengan Jovanka. Mungkin karena Angel selalu sibuk bekerja di rumah sakit. Angel juga merupakan seorang dokter. Dan ia berstatus janda beranak satu. Suaminya telah meninggal dunia karena sakit. Ma, sebenarnya Mama sakit apa sih? Tanya Ray pada Nadine. Mama hanya rindu kamu sayang. Terlebih waktu lalu Mama mimpi buruk tentang kamu. Jantung Renan berdegup kencang. Ia teringat ketika papanya Jovanka tidak memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendekati putrinya bernama Jovanka. Sakit memang hati Renan pada saat itu. Cintanya terhalang oleh restu orang tua sang gadis. Tapi Ray sadar diri kalau ia hanya seorang siswa. Ray menerima dengan lapang dada. Suatu saat aku akan buktikan kalau aku pantas untuk Jovanka. Aku yang bisa membahagiakan dia. Ray baik-baik aja, Mam. Ray, kamu bisa sekolah di Jakarta kan? Mama mau kamu lebih dekat sama Mama. Sama Nana juga. Insya Allah, Ma. Ray udah keterima sekolah di DFS. Beneran? Iya, Ray didaftarkan teman. Ia daftar masuk sekolah di sana. Tanpa Ray tahu, dia masukin data Ray juga. Sampai akhirnya ada pengumuman kalau Ray juga keterima di sekolah itu sebagai penerima beasiswa. Nadine menghampiri Ray yang sedang duduk di depannya, namun terhalang oleh meja. Kemudian ia memeluk putranya. Mama bangga sama kamu, Ray, ucap Nadine ketika ia mendekap hangat putranya. Ray tersenyum dalam dekapan Nadine. Ya udah, Mam, Ray mau jemput Nana. Dia udah WA nih. Jangan diforsir kerjanya ya, Ma. Iya sayang, hati-hati bawa mobilnya ya. See you at home, Ray. Ray berjalan melewati meja yang tersusun rapi dalam kantor. Dering telepon tak henti-hentinya berbunyi. Semua karyawan kantor Nadine tampak sibuk. Rasa bangga tersemat dalam hati Ray untuk Nadine. Ia bisa mengelola perusahaan sebesar ini seorang diri. Ia berjanji pada dirinya. Suatu saat ia akan membahagiakan Nadine dan Nana yang entah dengan cara apa. Setiap senyum dan sapa terlontar untuk Ray dari karyawan yang ada di dalam kantor itu. Hingga sampailah Renan ke lobi dasar yang terdapat banyak mobil yang terparkir. Ray memacu mobil merah itu dan melesat menuju sekolah Reina. Reina terlihat sedang bercengkrama dengan princess sahabatnya di halte sekolah. Balik sekarang, Nak. Tanya Ray di dalam mobil. Reina menoleh. Iya bang, tapi anterin dulu princess ke rumah ya. Oke. Reina dan princess masuk ke dalam mobil itu. Namun ada hal yang berbeda yang membuat dahi Reina mengernyit. Reina malah duduk di belakang, sedangkan princess duduk di samping Reina. Ray menatap Reina dari kaca spion dalam, mendelik pada adik kembarnya. Reina hanya tersenyum sambil mengangkat dua jarinya tanpa ada ucapan.
Kemudian Ray memacu mobil merah itu. Di dalam mobil Rena malah asyik dengan gawainya, sedangkan Ray berfokus pada kendali mobilnya. Kak, di perempatan depan belok kanan ya. Oke. Ray membelokkan mobilnya sesuai dengan arahan dari Princess. Sampai akhirnya mobil itu terhenti di sebuah rumah yang cukup mewah di kawasan elit di ibu kota. Mampir dulu kak, Nana. Makasih Princess, mungkin lain waktu. Ya udah, makasih ya kak udah antar aku sampai rumah. Ray tersenyum. Senyum Ray membuat spot jantung bagi Princess. Hingga kakinya terpaku mematung dalam mobil. Princess menatap mata sipit Reina. Kamu gak jadi turun? Goda Reina. Iya, maaf. Wajah Princess memerah. Princess mendorong handle pintu mobil dan kakinya beranjak turun dari mobil itu. Kemudian ia melambaikan tangan dan mobil itu pun berlalu pergi. Bang, Princess itu suka loh sama abang. Celetuk Reina yang sudah beralih tempat duduk di samping Reina. Terus, Ray masih fokus menatap jalan dan pengendali mobil. Nana mau jodohin dia sama abang. Mobil yang sedang melaju tiba-tiba berhenti. What? Mata Ray semakin menyipit. Iya, Nana mau abang punya pacar. Masa kalah sama adiknya? Enggak nak, abang gak mau dijodoh-jodohin. Kayak abang gak laku aja. Memang abangnya Nana gak laku. Masa hampir setahun sekolah di Bandung gak ada cewek yang nyantol sama abang? Reina menatap tajam. Lo aja yang gak tahu dek. Tanpa mau membahas lagi, Ray kembali memacu si merah menuju rumah mereka. Reina juga tampak sibuk dengan gawainya di sepanjang jalan tadi. Malam pun telah tiba. Reynan, Rina, dan Nadine duduk santai di ruang keluarga. Berbagai canda dan tawa telah menghidupi kembali atmosfer rumah yang dulu sempat sepi. Ma, besok Ray pulang ke Bandung ya. Gak bisa tinggal di sini beberapa hari lagi. Mama masih rindu loh. Ray harus sekolah, Ma. Ray juga kan harus mengurus kepindahan sekolah, Ray. Mama antar ya. Gak usah, Ma. Ray bisa sendiri kok. Mama di sini aja sama Nana. Lagian Mama kan harus kerja. Ya udah, hati-hati. Semoga semuanya lancar agar bisa berkumpul lagi di sini dengan suasana seperti sekarang ya, Ray. Mama bahagia banget kita bertiga dapat berkumpul seperti sekarang. Mama rindu dengan keadaan ini. Air mata Nadine luruh ketika bercerita. Rena dan Renan bangkit dari tempat duduk mereka, mendekati dan memeluk erat Nadine, ibu yang telah melahirkan mereka. Ray berkemas memasukkan kembali beberapa potong pakaian yang ia bawa. Tak lupa ia membawa sedikit buah tangan untuk Vicky sahabatnya. Rena mengantarkan Renan sampai stasiun kereta api. Bang, hati-hati ya. Rena tampak sedih melihat Renan. Mungkin batinnya merasakan apa yang saudaranya rasa saat ini. Netranya terlihat berkaca-kaca. Kamu kenapa, nak? Entah, aku merasa sedih dengan keadaan abang. Abang baik-baik aja kan? Abang baik-baik aja, nak. Ray berbohong. Air mata Rina kembali menetes. Mungkin itu merupakan ikatan persaudaraan. Terlebih mereka merupakan saudara kembar. Lahirnya pun hanya berbeda 3 menit saja. Hei. Ray mengangkat dagu dan memandang lekat wajah adiknya yang sedang tertunduk sedih. Abang gak apa-apa kok, nak. Nana tenang aja ya. Abang jangan bohong. Nana tahu ada yang abang sembunyiin dari Nana. Rina memandang dengan sorot mata yang tajam. Ray terdiam. Ia menunduk sehingga Rina semakin percaya kalau saudara kembarnya itu sedang mempunyai masalah. Apa abang sakit? Ray menggelengkan kepala. Terus apa? Jangan bohongin Nana, bang. Nana janji. Nana akan jaga rahasia dari siapapun termasuk mama.
Kereta api masih belum sampai. Waktu pemberangkatan yang tertera pada tiket kereta api menunjukkan pukul 8 pagi. Sedangkan sekarang baru jam 7. Reina masih punya 1 jam untuk mengorek rahasia di balik Reina, saudara kembarnya. Nana janji akan jaga rahasia abang. Iya, abang percaya Nana kan? Kalau Nana bukan orang yang bocor. Tatap Reina dengan sorot mata tajam. Sebenarnya, lidah Ray terasa keluh untuk bercerita masalah pribadi yang ia simpan serapat mungkin. Reina menunggu sampai Reina mau bicara. Abang lagi sedih. Mata Reina membulat, tapi ia masih sabar menunggu kelanjutan cerita dari saudara kembarnya itu. Sebenarnya, abang udah punya pacar di Bandung, tapi terhalang restu orang tuanya, terlebih papanya. Pantesan abang gak mau Nano jodohin sama Princess. Terus sekarang bagaimana? Dia udah dijodohkan dengan orang lain. Abang diam aja. Abang gak berusaha yakinin papanya gitu? Udah. Lalu? Papanya tidak memberikan kesempatan untuk abang. Kenapa? Karena abang hanya seorang siswa. Sedangkan laki-laki yang dijodohkannya itu merupakan seorang dokter muda. Dan dia juga sudah punya klinik. Berat buat abang, nak. Abang mestinya ungkap dong siapa keluarga kita. Kalau emang papanya seorang pengusaha, pasti dia tahu dong tentang perusahaan kita. Karena perusahaan mama kan menyuplai banyak barang ke Bandung. Pasti dia tahu, bang. Paling enggak, udah pernah ngedengar nama perusahaan keluarga kita. Udah, nak. Abang gak mau bahas lagi. Tapi bang, udah. Biarlah ini menjadi rahasia perjalanan hidup abang. Kalau memang dia jodoh abang, pasti akan dipersatukan. Suara kereta api yang menandakan bahwa kereta akan datang telah tiba. Ray bangkit dari kursi stainless itu. Abang berangkat ya, nak? Hati-hati, bang. Reina memeluk erat saudara kembarnya itu. Ray membalas pelukan adik kembarnya dan melepaskannya perlahan, karena kereta sudah ada di depan mata. Udah, jangan nangis lagi. Ray mengusap air mata di pipi adik kembarnya dan sedikit mengacak rambut adiknya. Dana, jaga diri baik-baik ya. Dan tolong jagain mama juga. Selalu, bang, tanpa bang minta. Abang juga jaga diri baik-baik di sana. Doa Nana selalu yang terbaik buat abang. Ray masuk ke dalam gerbong kereta api. Ia melangkah mencari nomor tempat duduk sesuai dengan tiket yang ia punya. Terlihat Nana masih menunggu. Ia berdiri dengan tatapan yang entah. Nana melambaikan tangannya ketika kereta api telah maju. Ray pun melambaikan tangannya hingga sosok Nana semakin mengecil. Bahkan sudah tak terlihat lagi dari pandangnya. Sementara di sisi lain ada Jovanka yang semakin sibuk dengan sekolah. Persiapan ujian nasional telah banyak menyita waktu untuk belajar. Hari-hari Jovanka dihabiskan dengan belajar. Ikut les mata pelajaran yang akan diikut sertakan ujian nasional. Dan sesekali bertemu dengan Alexi. Sengaja Ray ingin menemui Jovanka di sekolah. Dari stasiun kereta api ia langsung menuju ke sekolah di mana kekasihnya menimba ilmu. Sebenarnya Ray ingin mencurahkan rindu pada kekasihnya itu. Ia bersemangat walau tubuhnya didera lelah. Sesungguhnya Ray telah membawa bingkisan kecil yang akan diberikan untuk kekasihnya. Bel sekolah telah berbunyi. Pertanda waktu sekolah telah berakhir. Joe dan Salsa berjalan di koridor sekolah, melewati ruang kelas yang sudah ditinggal oleh siswanya. Kosong. Tinggal beberapa yang masih ada di dalam kelas itu. Dora. Alexi melambaikan tangannya. Cie, sekarang dijemput calon suaminya nih. Apaan sih? Terlihat rona merah pada pipi Jovanka, walau ia baru mencoba membuka hati untuk Alexi. Mungkin Joe senang karena Ray sedang tidak ada di sampingnya. Sehingga adanya perhatian Alexi membuatnya bahagia. Hai. Joe tersenyum. Hai juga, Om. Joe, aku balik duluan ya.
Oke. Alexi menjemput Joe dengan mobilnya. Ray melihat kekasihnya yang akan menaiki mobil. Ia ingin berteriak, tapi di sana banyak orang. Ia tidak ingin mengganggu orang lain. Terlebih itu merupakan tempat umum. Ray berlari mengejar Joe yang terlihat akan memasuki mobil. Ketika itu Ray tidak melihat Joe dengan siapa, karena terhalang oleh siswa yang masih banyak melewati mereka. Ray menabrak seseorang. Ray? Mata Salsa membulat melihat Ray berada di sana. Ray pun terhenti karena bingkisannya itu terjatuh. Tapi ternyata bukan hal itu yang membuatnya mematung. Ray melihat seorang lelaki yang telah menjemput pacarnya. Joe, gumam Ray, bahkan hampir tak terdengar. Salsa bisa melihat kesedihan di mata Reynan, sehingga ia melupakan barang miliknya yang ia jatuhkan kala itu. Ray berbalik arah dan berjalan tanpa menyapa Salsa. Ray, tunggu! Salsa mengejar langkah kaki Ray. Namun sayang, Salsa gagal mengejar Reynan yang sudah naik mobil angkot. Sialan. Salsa melihat paper bag kecil yang Reynan tinggalkan. Awalnya ia bingung harus berbuat apa dengan paper bag itu. Akhirnya ia berinisiatif untuk mengembalikannya pada Ray. Salsa masuk ke dalam mobilnya dan meluncur ke kos Reynan. Walau ia sedikit lupa, karena Salsa baru 1 kali ke kosan Reynan. Di dalam angkot, Ray melihat Emilia yang sedang membuka kap mobil dengan bersusah payah. Sehingga Ray berinisiatif untuk membantunya. Kiri bang. Angkot pun menepi di pinggir jalan. Dan Ray membayar ongkos angkot itu. Ray menyeberang karena mobil Emilia ada di seberang jalan. Mobilnya kenapa tuh? Emilia tertegun. Ia tidak percaya kalau yang ia dengar itu adalah suara dari orang yang ia sukai. Apa aku mimpi? Ataukah aku salah dengar? Emilia memastikannya. Ia menoleh ke arah sumber suara yang ia pikir itu merupakan suara lelaki yang ia sayang. Ray? Mata Emilia membulat sempurna ketika laki-laki jangkung itu sedang berdiri di sampingnya. Mobilnya kenapa, Tan? Boleh Ray bantu? Iya Ray, entah kenapa mobilku tiba-tiba tidak bisa di starter. Ray membuka kap mobil itu. Ia mengecek mesin mobil dan yang lainnya. Ray tersenyum. Kenapa mobilnya Ray? Kok malah senyum? Tante kebiasaan nih. Air radiatornya habis Tante. Emilia malah hanyut ketika melihat senyum Ray yang mengembang dengan mata yang semakin menyipit. Matanya terpaku melihat Reynan. Mana airnya, Tan? Ray mendongak dan mengulurkan tangannya meminta air radiator pada Emilia. Ray melihat mata sayu Emilia yang sedang menatap matanya yang sipit. Ray melambaikan telapak tangannya tepat di wajah Amelia. Tante. Emilia baru tersadar ketika telapak tangan Ray sudah ada di depan wajahnya. Iya, gimana? Maaf, aku nggak denger, Ray. Air untuk radiator, Tante. Emilia membuka pintu mobilnya dan mengambil air minum dalam botol kemasan. Ini, Emilia menyerahkannya. Tak berselang lama, setelah air itu dituang ke dalam radiator mobil, Emilia menstarternya. Suara mobil kembali menyala. Udah beres, Tan? Oke. Ray, makan siang yuk, sebagai tanda terima kasih aja. Ujar Emilia setelah ia turun dari mobil. Gak usah Tante, Ray ikhlas kok, Ray juga kan gak lapar. Suara bunyi perut Reyna terdengar. Ya ampun, ini perut malu-maluin aja. Emilia hanya tersenyum. Tanpa banyak bicara, Emilia menggandeng lengan Reyna dan menyuruh ia agar masuk ke dalam mobil. Tan, maaf ya, malah jadi merepotkan. Yang ada juga aku yang makasih. Tanpa kamu mungkin aku masih kepanasan di pinggir jalan, Ray. Makasih ya. Reynan tersenyum. Emilia mengajak Reynan ke salah satu restoran yang cukup mewah di kota Bandung. Mau pesan apa, Ray? Terserah Tante, Ray ikut aja.
Emilia pun memesan makan dan minuman. Sembari menunggu pesanan datang, Emilia menceritakan tentang Jovanka pada Reina. Rey, tahu nggak kalau setelah Jovanka lulus sekolah dia akan dinikahkan sama Alexi? Entah apa maksudnya tiba-tiba Emilia berucap seperti itu. Mata Rey terbelalak mendengar kabar itu. Kabar yang teramat buruk dalam hidupnya. Rey nggak tahu, Tan. Masa sih? Memangnya Jo nggak bilang sama kamu? Rey menggelengkan kepala. Lengannya sudah mengepal di bawah meja yang ia sembunyikan. Tak kuasa mendengar kabar itu. Enggak mungkin. Pasti Tante Emilia bohong. Tapi kenapa juga dokter tadi menjemput Jovanka? Iya, rencananya Jo akan dinikahkan dengan dokter Alexi. Setelah itu Jo akan kuliah mengambil jurusan kedokteran. Karena keluarga Alexi hampir semuanya dokter. Maaf Tante, Rey pamit dulu ada perlu. Mau kemana Rey? Rey berlalu pergi tanpa mendengar pertanyaan Emilia. Ia memutuskan pulang sebelum makanan yang ia pesan datang. Rey terlalu sakit hati mendengar kabar berita itu. Rey berjalan menyusuri trotoar. Apa memang Jovanka bukan jodohku Tuhan? Bersambung.